Shalom, adik-adik sekalian, kita jumpa lagi dalam kelas katekisasi. Hari ini kita akan membahas materi yang ke-12. Namun sebelum kita mulai mendalami materi ini, mari kita awali dengan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kali ini kami kembali boleh belajar di kelas katekisasi ini. Dan biarlah roh Tuhan menolong kami semua sehingga kami beroleh pengetahuan untuk memahami pengajaran pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, materi kali ini bicara tentang Allah Tritunggal. Nah, sebelum masuk dalam materinya, silakan yang pertama baca teks pemahaman iman di PIB yang sudah di-share di grup WA ya, atau bisa diakses melalui link yang ada di PowerPoint tersebut. Nah, setelah itu lihat apa yang sama dalam naskah pemahaman iman GPIB tentang Allah dengan pengakuan iman rasuli yang dipelajari pada pertemuan minggu yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi pengajaran yang pertama itu tentang pemahaman Allah dalam agama suku Indonesia. Nah, jadi salah satu hal paling misterius dalam semua agama adalah kalau bicara tentang Allah. Nah, dalam agama-agama suku di seluruh dunia, Allah dipahami dalam berbagai konsep yang berbeda-beda tentunya. Nah, di Indonesia misalnya, mereka yang menganut kebatinan Jawa mengatakan Allah sebagai kasunyataan yang maha luhur. Artinya kenyataan yang tertinggi. Lalu suku Batak mengenalnya sebagai Debata Mula jadi Nabolon. Artinya sang pencipta yang mengawali segala sesuatu. Kemudian ada lagi suku Minahasa mengenalnya sebagai Opo Wananatas. Artinya dia yang bersemayam di atas. Lalu suku Maluku mengenalnya sebagai Tete Manis. Artinya dia yang selalu baik. Nah, banyak lagi cara orang mengungkapkan pandangannya tentang Allah. Tapi ini semua hanya menunjuk pada satu hal pokok, yaitu mereka percaya bahwa Allah ada. Nah, sekarang tentang tiga agama asal Timur Tengah. Nah, agama-agama yang berasal dari kawasan Timur Tengah, baik Yahudi, Kristen, dan Islam, juga mempunyai ungkapan-ungkapan tentang Allah. Tapi salah satu hal yang merupakan tekanan pokok sekaligus titik singgung antara Yahudi dan Islam dengan Kristenan adalah mengenai Allah Tritunggal, yang dalam iman Kristen disebut sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ketiganya itu dipercaya orang Kristen sebagai tiga oknum atau tiga pribadi dari hakikat yang satu. Dan hakikat yang satu itu adalah Allah yang Esa. Nah, selanjutnya pandangan agama Yahudi. Dalam iman Yahudi, Allah itu Esa. Mereka tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, sekalipun mereka bicara tentang roh Tuhan atau roh Allah, tetapi roh Allah atau roh Tuhan dianggap bukan Allah sendiri. Nah, salah satu tuduhan berat terhadap Yesus adalah justru karena dia mengakui dirinya sebagai anak Allah. Nah, Yesus juga dinyatakan bersalah karena mengatakan dirinya sebagai Mesias.
Orang Yahudi menantikan seorang Mesias yang akan menyelamatkan mereka dan akan mengembalikan mereka ke zaman keemasan Daud dan Salomo. Mereka tidak pernah mau mengaku bahwa yang membuat mereka terpuruk adalah dosa mereka. Karena itu Mesias mestinya seorang yang menyelamatkan dari dosa, agar mereka tidak lagi terpuruk. Nah, ketika Yesus menyebut dirinya Mesias, maka yang dimaksud Yesus adalah penyelamatan dari dosa agar hidup sosial mereka kembali baik. Nah, tapi orang Yahudi tidak mau menerima kenyataan ini, karena mereka memang sulit untuk mengaku bahwa mereka memang berdosa. Mereka merasa bahwa sebagai anak cucu Abraham, mereka mendapat perlakuan khusus dari Allah. Nah, padahal dalam hubungan dengan dosa, Allah menghukum semua, termasuk mereka yang mengatakan diri sebagai umat Allah. Nah, orang Yahudi sampai hari ini masih menantikan kedatangan Mesias itu. Nah, sekarang tentang pandangan agama Islam. Nah, umat Muslim seringkali berpikir secara sistematis, secara matematis, yang rasional. Kalau Yesus anak Allah, maka mereka mempertanyakan ibunya. Di mana ibunya? Atau siapa ibunya? Nah, rasionalitas ini sebetulnya bertabrakan dengan sifat-sifat Allah. Nah, salah satu sifat Allah yang dikenal umat Muslim adalah Maha Kuasa. Karena Allah Maha Kuasa, maka Allah bisa menghadirkan manusia tanpa seorang laki-laki dan perempuan. Itulah yang terjadi pada Adam dan Hawa. Karena Allah Maha Kuasa, maka Allah juga bisa menghadirkan seorang manusia tanpa seorang laki-laki dan hanya dari seorang perempuan. Nah, itulah yang terjadi dengan Tuhan Yesus Kristus yang lahir dari Maria karena Roh Kudus turun ke atas Maria. Nah, kesulitan lain yang terjadi dengan umat Muslim ketika memahami kekristenan adalah istilah anak Allah bagi Yesus Kristus. Seperti yang telah dikatakan, mereka mempertanyakan ibunya. Padahal dalam iman Kristen, anak Allah berarti satu-satunya anak yang pernah lahir di bumi ini, dari sekian miliar anak yang pernah lahir, yang merupakan penjelmaan dari Allah. Hanyalah Yesus Kristus. Karena itu, Yesus sendiri menyebut dirinya anak Allah yang tunggal atau satu-satunya. Nah, itu terdapat dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Nah, selanjutnya, sekarang pandangan dalam kekristenan. Nah, dalam iman Kristen, kehadiran Allah dihayati dalam banyak sekali bentuk. Nah, misalnya saja, seorang petani menghayati Allah sebagai pemberi kesuburan. Seorang nelayan menghayati Allah sebagai penguasa cuaca. Seorang karyawan menghayati Allah sebagai penuntun di pekerjaan. Seorang yang sakit menghayati Allah sebagai pemberi kesembuhan. Seorang yang kecewa dan patah hati menghayati Allah sebagai penghibur. Dan banyak lagi yang lain. Semua pengalaman ini sah pada orang yang bersangkutan, namun tidak boleh dipaksakan pada orang lain. Nah, berikutnya, dengan memperhatikan kenyataan dalam Alkitab, gereja lalu merumuskan bahwa penghayatan tentang Allah itu bisa dibagi dalam 3 kelompok besar. Yang pertama adalah penghayatan di mana Allah menampakkan kuasanya sebagai Sang Pencipta sekaligus pemelihara. Yang kedua adalah penghayatan di mana Allah menampakkan kuasanya sebagai penyelamat. Dan yang ketiga adalah penghayatan di mana Allah
menampakkan kuasanya sebagai penuntun yang bicara melalui nurani. Nah, itu berbagai macam kategori. Lalu sebagai pencipta dan pemelihara Allah, sebagai pencipta dan pemelihara, Allah disebut sebagai Bapa. Sebagai penyelamat, Allah disebut Tuhan Yesus Kristus. Lazimnya disebut Sang Anak. Karena Sang Bapa dan Roh Kudus tidak pernah memiliki bentuk fisik. Sebagai penuntun Allah disebut Roh Kudus. Maka baik Bapa, Anak maupun Roh Kudus adalah oknum atau pribadi dari Allah yang sama. Maka Allah dalam iman Kristen dipahami sebagai Allah Tritunggal. Nah, demikian uraian singkat tentang pemahaman Allah Tritunggal. Nah, dalam pertemuan berikutnya, kita akan membahas kembali masing-masing hakikat Allah sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Nah, sekarang adik-adik sekalian, kita buat tugas. Nah, jadi ingat kembali pengalaman iman Anda. Lalu temukan dalam pengalaman iman Anda itu, bagaimana Allah menampakkan kuasanya kepada Anda. Nah, apakah sebagai pencipta, pemelihara, penyelamat, ataukah penuntun hati nurani. Ceritakan pengalaman tersebut dalam video berdurasi 3 menit. Jadi bagi adik-adik, bagi pribadi-pribadi masing-masing, Allah itu apa maknanya. Nah, tugas dikerjakan dalam waktu 1 minggu dan dikirimkan melalui WhatsApp. Nah, itu sebagai pengantar dari materi Allah Tritunggal. Jadi minggu berikutnya kita akan masuk ke dalam materi tentang Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Nah, itu yang bisa dipelajari pada saat ini. Ya. Hal yang terpenting adalah bagaimana kita masing-masing memiliki pengalaman iman bersama Allah. Bagaimana perjalanan hidup kita dalam rangka menghayati kehadiran Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, adik-adik sekalian, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, mari kembali kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami boleh kembali mempelajari bagian awal dari pengajaran tentang Allah Tritunggal. Dan biarlah kami boleh kembali menemukan pengalaman iman kami bersama dengan Tuhan Allah. Tuntun kami dan pelihara kehidupan kami, sehingga kami boleh terus belajar dan belajar memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan kami berdoa, kiranya kami boleh berjumpa dalam pertemuan yang akan datang untuk mendalami kembali makna Allah Tritunggal yang lebih jauh lagi. Kami berdoa dan menyerahkan diri kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Amin. Nah, sampai jumpa lagi adik-adik sekalian. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian.